Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai konsep dasar kegawat daruratan maternal dan neonatal. Baik, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, teman-teman sudah tahu belum apa itu kegawat daruratan obstetrik, serta kegawat daruratan neonatal? Nah, jika belum tahu, mari kita bahas. Nah, menurut Dorland pada tahun 2011, kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Nah, biasanya kegawat daruratan itu bersifat umum. Nah, sedangkan kegawat daruratan obstetrik adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Kemudian dilanjutkan oleh kegawat daruratan neonatal. Nah, apa sih kegawat daruratan neonatal? Nah, kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis. Nah, biasanya sampai dengan usia 28 hari. Kemudian, tindakan pertolongan. Apa saja sih tindakan pertolongan? Nah, biasanya itu ada CAB, yaitu circulation, di mana yaitu melakukan pemantauan peredaran darah melalui nadi. Kemudian ada airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Kemudian ada breathing, yaitu menjamin ventilasi. Baik, kemudian bagaimana cara mencegah terjadinya kegawat daruratan? Nah, yang pertama itu bisa melakukan perencanaan dengan baik, mengikuti panduan, dan melaksanakan pemeriksaan terus-menerus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara merespon kegawat daruratan apabila terjadi kegawat daruratan. Nah, biasanya untuk menolong kegawat daruratan sudah terbentuk tim, dan tim seharusnya sudah mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk merespon. Nah, biasanya di dalam tim itu terdapat koordinasi atau koordinator. Ya, koordinator untuk mengatur bagaimana tim itu seharusnya berfungsi atau bekerja. Nah, kemudian di samping itu, tim juga harus memahami obat-obatan dan penggunaannya. Nah, kemudian bagaimana sih penata laksanaan untuk menolong kegawat daruratan? Nah, untuk bidan, yang pertama itu bidan itu harus tetap tenang saat menolong kegawat daruratan. Nah, kemudian bidan itu tidak boleh membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu, karena dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Kemudian, bila tidak ada petugas lain, maka bidan harus berteriak untuk meminta bantuan. Nah, kemudian yang keempat, jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi dengan cepat. Kemudian selanjutnya, jika bidan mencurigai adanya shock pada pasien, bidan harus segera memberikan tindakan. Nah, apa sih tindakannya? Yaitu membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki diangkat lebih tinggi, kemudian longgarkan pakaian yang mengikat atau ketat, contohnya seperti branya. Kemudian, selanjutnya adalah mengajak bicara ibu atau klien dan bantu ibu atau klien untuk tetap tenang. Nah, itu dilakukan ketika ibunya itu dalam keadaan sadar. Nah, kemudian sebelum adanya penata laksanaan, maka bidan melakukan pengkajian awal. Apa saja sih yang dikaji? Yang pertama itu jalan nafas dan pernafasan. Kemudian pendarahan dan pervaginam. Nah, kemudian klien tidak sadar atau kejang. Nah, kemudian demam yang berbahaya. Selanjutnya nyeri abdomen dan memperhatikan tanda-tanda bahaya lainnya. Nah, kemudian apa sih peran bidan? Nah, peran bidan itu yang pertama melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat. Jadi bidan harus bisa mengetahui apakah itu termasuk kondisi yang gawat darurat atau bukan. Dan apakah itu termasuk prioritas gawat darurat atau bukan.
Kemudian yang kedua ada stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa. Nah, dengan cara yang pertama menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasi. Nah, yang kedua menghentikan pendarahan, yang ketiga mengganti cairan tubuh yang hilang, dan yang keempat mengatasi nyeri dan kegelisahan. Karena biasanya ibu-ibu yang mengalami kegawat daruratan akan merasa sangat cemas. Nah, kemudian peran bidan di tempat kerja yaitu menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin. Apa-apa saja yang dibutuhkan selama proses persalinan. Nah, kemudian memiliki keterampilan klinik, yaitu mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan, serta memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Nah, meliputi apa saja sih pelayanan atau metodenya? Nah, meliputi making pregnancy safer, safe motherhood, bonding attachment, inisiasi menyusui dini, dan lain-lainnya. Baik, masuk ke contoh kasusnya di sini adalah Nyonya M, P5A0 telah ditolong persalinannya 2 jam yang lalu. Saat melakukan observasi, Nyonya M mengeluh pusing dan keluar darah dari kemaluan banyak. Apa yang dilakukan sebagai bidan? Nah, yang pertama, kita melihat keadaan kita, apakah kita sendiri atau kita berdua dengan rekan kita. Jika kita sendiri, maka kita harus minta bantuan kepada rekan kita dengan cara berteriak. Nah, kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan cepat dan hentikan pendarahan. Yang ketiga, jika curiga adanya shock, maka kita harus segera melakukan penanganan. Nah, mengganti cairan dengan memasang infus. Kemudian lakukan kateterisasi jika kandung kemih terasa penuh. Kemudian periksa plasenta dan periksa robekan jalan lahir. Nah, mungkin segitu saja presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena di sini kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.